Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita pada pembahasan ad-dha'if, ya. Nah, setelah kita pelajari bahwa dha'if yang dimaksud di sini adalah khasun birawil hadis, ya, pembahasan khusus terkait dengan rawi hadis yang terkait dengan apa? Dobatnya, ya. Nah, terkait dengan dobatnya. Misalkan dia disifati apa? Contohnya, sayyi'ul hifz, ya. Jelek hafalannya, misalkan. Nah, adapun terkait dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang lain, ada istilah-istilah khusus seperti yang telah kita pelajari. Misalkan apabila kehilangan syarat adalah, misalkan dia perawinya kadzdzab, maka disebut apa misalkan? Hadits itu disebut jika rawinya kadzdzab disebut maudhu'. Ya. Jika muttaham bil kadzib, rawinya fasik, nah, misalnya matruh. Jika terkait dengan ittisalus sanad, misalkan istilahnya adalah mursal atau mu'dal, baik. Ya. Sampai di mana kita baca ini? Qauluhu bahwa dha'ifu. Bahwa kamu kufur. Iya. Baik. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, qauluhu fahuwa dha'ifu wa huwa aqsamun kufur. Ya. Makanya di matan itu kan sudah kita benarkan ya, bahwa dha'ifu wa huwa aqsamun kufur. Bahwa di sini ai ad-dha'if, maksudnya adalah ad-dha'if. Hadits ad-dha'if wa huwa aqsamun kufur, sama-sama jama', aqsam jama'. Ism kufur jama' dari kafir, jadi aqsamun kufur, macam-macamnya banyak, gitu. Macam-macamnya banyak. Di sini jelaskan birrafi' adalah khabariyah, dirafa sebagai khabar. Jadi wa huwa di sini adalah mubtada, aqsamun khabar. Kufur kirafnya sebagai na'at, aqsamun kufurun, itu na'at, menyifati aqsam.
bahwa aksam itu kufur, banyak. Ya. Wa dhammil muthalatha. Baik, kufur wal muthbatu dijelaskan juga, wal muthbatu wal muwafiq lin nuskha allati 'allaqa 'alaiha al-'allamah al-Badiri ad-Dimyati. Nah, ini yang ditetapkan, ini yang sesuai dengan naskah yang dita'liq oleh al-Allamah al-Badiri ad-Dimyati. Wa jaa fi ba'di nusakh al-manzumah atau al-Allamatul al-Badir al-Bidyari. Nah, ana tidak tahu persisnya ya. Al-Badiri atau al-Bidyari ad-Dimyati. Nah, sahal. Kemudian wajah fi ba'di nusakh al-manzumah aqsaman bin nasbi 'ala at-tamyiz. Dan datang pada sebagian naskah al-manzumah tertulis di situ aksaman, mansub. Yang kita lewati kan aksamun ya, marfu' sebagai khabar mubtada yaitu huwa. Ini mansub aksaman bin nasbi 'ala tamyiz, dinasab sebagai tamyiz. Ai kathura ad-dha'ifu aksaman. Ya, kathura ad-dha'ifu, jadi kathura adalah fi'il madhi, ad-dha'ifu fa'il. Dha'if banyak, tamyiznya apa? Banyak apa? Aksaman, banyak macamnya. Jadi ini yang kedua, kemungkinan yang kedua, fahuwa ad-dha'ifu wa huwa aksaman kathur, yani aksaman kathura. Fahuwa ad-dha'ifu wa huwa kathura, gitulah. Wa huwa kathura. Kathur di sini kathura fi'il madhi, wa huwa kathur, dan dia dhaif itu banyak. Tamyiznya aksaman, banyak aksamnya, macam-macamnya. Baik. Apa maksudnya? Kata Syekh, wal muradu anna al-hadits ad-dha'ifa bi ma'nahu al-'am asy-syamili aksamu kathiratun. Ini maksudnya. Baik dibaca aksamun kufur, yani aksamun kufurun, atau aksaman kathur, ini aksaman kathura. Yang jelas maksudnya bahwa dhaif, istilah dhaif dengan maknanya yang umum, ya, aksamu kathiratun, macam-macamnya banyak pembagiannya. Lakin kaifa kathura dhaifu? Tetapi sekarang permasalahan yang butuh dibahas adalah bagaimana bentuknya dhaif itu banyak. Al-jawabu annahu kathura bi'tibari faqdihi syurut al-mu'tabarata fi hadd al-hadits al-maqbul. Jawabannya, hadits dhaif itu banyak macamnya bi'tibar dengan tinjauan faqdihi, hadis itu kehilangan asyurut al-mu'tabarata, syarat-syarat yang diperhitungkan fi haddil hadits al-maqbul, pada definisi hadis yang diterima. Wallati taqaddamat fi sahih wal hasan, dan yang telah lewat pada pembahasan hadis sahih dan hadis hasan. Wadhalika bi'tibari faqdi sifatin min sifatil qubul sittah, yaitu dengan tinjauan kehilangan salah satu dari sifat-sifat
Ya, salah satu sifat dari sifat-sifat diterimanya hadis. Yang sifat-sifat itu jumlahnya 6, sittah. Salah satu dari 6 sifat-sifat diterimanya hadis. Wahya, yaitu al-adalatu wal-ittisalu wad-dhabtu wal-mutaba'atu fil mastur wa adamu syududi wa adamul illah. Lihat. 6 itu apa? Al-adalah. Syarat al-adalah. Baik. Yang kedua syarat ittisal sanad. Al-adalah adalah ruwah. Ittisal sanad. Wad-dhabt, dhabt ruwah. Ya. Kemudian ada syudud, ada illah, 5 ini yang telah kita lewati kan? Ya. Untuk as-sahih lidatihi was-sahih li ghairihi wa kadzalika al-hasan li dzatihi. Baik. 5 syarat al-adalah ittisalus adalah ruwah ittisalus sanad dhabt ar-ruwah yani tamud dhabt untuk sahih li dzati. Ya, kemudian khafifud dhabt untuk al-hasan li dzatihi. Baik yang hasan li dzatihi tetap di derajat itu atau dia naik menjadi sahih li ghairi karena syawahidnya. Kemudian ada musyudud, ada illah. Ada pun tambahan 1 sehingga menjadi 6, yaitu al-mutaba'atu fil mastur, yaitu ada mutaba'ah riwayat lain dari rawi yang lain fil mastur pada rawi yang masturul hal, yakni yang majhul halnya. Ya. Ini mutaba'ah, babnya mutaba'ah wasyawahid. Ini untuk hasan li ghairi pembahasannya. Untuk hasan li ghairi. Karena apabila ada rawi yang mastur majhul hal, gitu kan? Mastur majhul hal yakni tertutupi karena dia diketahui keadaannya, maka dia termasuk hadis yang dhaif tetapi yasluhu bis syawahid al-mutaba'at. Artinya jika ditemukan rawi lain mutabi' yang mengikuti riwayat ya mastur tersebut sebagai penguatnya, maka bisa menjadi hasan li ghairi. Nah, ini penjelasan khusus tentang al-mutaba'ah fil mastur. Karena yang kita lewati kan untuk pembahasan as-sahih li dzati, sahih li ghairi dan hasan li dzati kan hanya itu kan? Adalatul ruwah. Yang kedua apa? Ittisalus sanad, kemudian dhabt baik tamud dhabt untuk sahih li dzati maupun khafifud dhabt untuk hasan li dzati. Kemudian ada musyadud wa ada illa. Adapun mutaba'ah fil mastur ini kan baru disebutkan di sini. Setelah kita melewati pembahasan bahwa dhaif ya yang terkait dengan kelemahan dhabt rawi apabila tidak parah bisa naik ke hasan li ghairi. Apabila ada penguat mutabi' ya syahid maka menjadi hasan li ghairi. Wa bi'tibari faqdi sifatin ma sifatin ukhra taliha. Dan dengan tinjauan ya berikutnya yaitu kehilangan salah satu sifat bersama sifat yang lainnya atau tidak. Nah, ini juga membuat kedhaifannya bertingkat-tingkat kan. Nah, ada yang salah satunya saja, ada yang 2 sifat atau sampai 3 sifat dari syurut tersebut yang tidak ada. Berarti kan tingkat kedhaifannya yang kehilangan 1 syarat beda dengan yang kehilangan 2 syarat, begitu. Ya kan?
Tadi yang terkait dengan bi'tibari faqdi sifatin min sifatil quluh sittah wal ada dan seterusnya. Ya. Beda tingkatan dhaifnya yang memang rawinya tidak memiliki adalah dengan hadis yang hanya sanadnya tidak bersambung seperti kita lewati. Ya. Beda tingkatan dhaif hadis yang syadz, yang munkar misalkan, dengan yang hanya munqati terputus sanadnya. Itu maksudnya. Apalagi bi'tibari faqdi sifatin ma'a sifah ukhra taliyah. Apalagi ya yang ditinjau berikutnya jika kehilangan satu sifat bersama sifat yang lain, jadi sampai dua syarat yang tidak ada. Nah, aula atau tidak demikian. Ini kan berbeda tingkatan kedhaifannya. Au ma'a aktsara min sifatin ila an tufqada as-sittah. Atau kehilangan ya satu sifat bersama jadi kehilangan lebih dari satu sifat. Nah, sampai 3, 4 sifat sampai 5 bahkan sampai hilang seluruh syurut tersebut, sifat tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Tingkatan-tingkatan kedhaifan hadis itu bermacam-macam, tergantung sejauh mana sifat dari sifat-sifat kesahihan hadis yang merupakan syarat-syarat kesahihan hadis itu hilang darinya, seperti yang telah kita dengar. Qalahu Suyuti fi Tadrib. Ini disampaikan oleh Suyuti dalam At-Tadrib. Kemudian barakallahu fikum, di sini dikatakan wa dzakara al-Hafidz Ibnu Shalahi anna Ibnu Hibban qassamahu ila 50 illa qisman. Al-Hafidz Ibnu Shalah menyebutkan bahwa Ibnu Hibban membagi dhaif, mengklasifikasi dhaif menjadi 50 ya. Illa qisman kecuali satu, ini berapa? 49. Menjadi 49 macam tingkatan dhaif. Sudah disebutkan di sini wa hiya 'inda al-Hafidz al-Iraqi la 42 qisman. Di sisi al-Hafidz al-Iraqi dibagi klasifikasi menjadi 42 macam dan seterusnya. Ya, tidak perlu kita baca semua. Ya, untuk baca sendiri. Intinya ini penyebutan bahwa ada semacam ijtihad, maksud dari paragraf ini ada semacam ijtihad dari sebagian ahli hadis untuk mengklasifikasi tingkatan-tingkatan dhaif. Ya, macam-macam dhaif, ada yang sampai menyebutkan 49 tingkatan, ada yang mengatakan 42 dan seterusnya. Kemudian itu semua dikomentari oleh Ibnu Hajar. Dia di halaman 11, qala al-Hafidz Ibnu Hajarin an hadhihi taqsimat. Ya. Di sini dinukil keterangan Ibnu Hajar yang cukup panjang. Ya. Yang intinya keterangan Ibnu Hajar ini di awal beliau mengatakan inna dzalika ta'abun laisa wara'ahu arabun. Sesungguhnya itu yang dilakukan oleh imam-imam itu berupaya untuk mengklasifikasi macam-macam tingkatan-tingkatan hadits dhaif. Ya, itu adalah taat. Itu adalah perbuatan yang melelahkan. Ya, amalan yang melelahkan. Laisa wara'ahu arabun. Tidak ada di baliknya manfaat. Saya pahami? Tidak ada manfaatnya. Kesimpulan keterangan Ibnu Hajar ini yang bisa baca, cukup panjang ini. Kesimpulannya bahwa apa manfaatnya menelusuri itu semua. Padahal ya, jika dia dhaif, ya dhaif. Buat apa diklasifikasi sekian macam? Yang terpenting adalah sebenarnya ya, apa yang telah kita lewati,
yaitu mengetahui kriteria dhaif yang yasluhu fi babil i'tibar fi syawahid wal mutaba'at, dan mana yang tidak. Itu yang penting. Mana yang bisa masuk dalam bab yang bisa diperhitungkan untuk saling menguatkan satu dhaif dengan dhaif yang lainnya sehingga bisa menjadi hasan li ghairi, untuk menjadi hujjah, dan mana yang tidak. Itu adapun taksimat seperti itu, bersekian macam tingkatan ini, tingkatan itu, ya, dihitung satu persatu, yang kehilangan satu syarat itu kemudian yang kehilangan dua syarat itu dhaifnya lebih rendah, seterusnya buat apa? Nah, itu maksud keterangan Ibnu Hajar. Nah, kemudian juga di sini kata Syekh Walil Hafidh As-Sakhawi, Al-Hafidh As-Sakhawi memiliki kalimatun jamilatun, memiliki kalimat yang bagus, haitsu qala an hadha taksim, ketika mengatakan, mengomentari tentang taksim ini, ya, wa man ta'anna fi, dan tentang orang yang memberi perhatian khusus untuk menelusuri taksim dhaif tersebut. Ya, dia mengatakan wa hina idin fal istighalu bi ghairihi ay bi ghairi taksimat min muhimmatil fanni alladhi la yattasi'u al-umru at-tawilu li-istiqsa'i akadu. Dengan demikian al-istighalu bi ghairihi, menyibukkan diri dengan selain itu, yakni menyibukkan diri dengan selain kesibukan membagi-bagi tingkatan-tingkatan dhaif min muhimmatil fanni, dari bidang-bidang studi ilmu lainnya yang penting, allati la yattasi'u al-umru at-tawilu li-istiqsa'ihi, yang umur yang panjang pun tidak akan cukup untuk bisa menghabiskan seluruh, ya, bidang studi ilmu tersebut yang penting itu. Menyebutkan diri dengan itu semua akad, itu lebih penting. Ya. Sekian banyak ilmu-ilmu lain yang penting, bermanfaat. Umur yang panjang pun tidak bisa untuk bisa menghabiskan itu semua. Bersama dengan itu, sebagian dari umur dihabiskan hanya untuk menghitung-hitung tingkatan dhaif yang tidak ada gunanya, gitulah maksudnya. Paham tak? Ini maksud keterangan As-Sakhawi. As-Sakhawi itu muridnya Ibnu Hajar. As-Sakhawi murid Ibnu Hajar. Nah, jadi dia menguatkan apa yang dikatakan oleh gurunya, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke Al-Marfu'. Al-Qism Ar-Rabi' Al-Marfu'. Qauluhu, sataqra'. المرفوع قوله وما أضيف للنبي المرفوع الشرع هذا شروع منه رحمه الله في بيان القسم الرابع، وهذا القسم تعلقه بتقسيم الحديث باعتبار منتهاه أي منتهى الإسناد، ولا تعلق له بالصحة أو الضعف ولا تعلق له بالصحة أو الضعف، فقد يكون صحيحا بل في أعلى درجاته، وقد يكون ضعيفا بل في أدنى درجاته. قوله طيب المرفوع منظومهnya وما أضيف للنبي المرفوع wa ma udhifa lin nabi al-marfu'. Nanti akan datang keterangan makna bahasa, ya. Hadis yang diidhafahkan, disandarkan kepada nabi disebut al-marfu'. Nah, di syarah Syekh Al-Bukhari hafizahullah menjelaskan hada syuru'un minhu rahimahullah fi bayan al-qism ar-rabi', ini adalah permulaan masuk, ya, dari An-Nazim untuk menjelaskan jenis yang keempat. Nah, wa hadzal qismu ta'alluquhu bi taqsim al-hadits bi'tibari muntahahu. Jenis hadis ini keterkaitannya
dengan pembagian hadis, yaitu bi'tibari muntahahu, dengan tinjauan terhadap akhir sanad. Muntahahu ay muntahal isnad, akhir penghujung sanad. Nah, di mana berakhir? Apakah berakhir periwayatan matan itu disandarkan kepada Nabi sebagai sabda Nabi, ya, berakhir di situ, atau berakhir periwayatan matan hadis itu kepada sahabat, disandarkan kepada sahabat, ataukah tabaqah di bawahnya? Nah, di mana berakhir sanad dalam periwayatan matan, dalam penisbatan penyandaran sumber matan itu? Nah, ini katanya dengan ini, ya. Jadi ketika berakhir pada Nabi alaihissalam, periwayatan matan itu dinisbatkan, disandarkan sebagai sabda Nabi, maka disebutkan marfu'. Nah, begitu. Ya. Nanti ada al-mauquf, ada al-maqtu'. Nah, apabila akhir sanad penyandaran matan, penisbatan matan kepada sahabat, maka disebut mauquf, dan seterusnya. Kita akan pelajari nanti. Ini syuru', ini permulaannya, yaitu al-marfu'. Nah, wala ta'alluq lahu bis-sihhati wa bid-dha'f, dan tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan hukum hadis sebagai hadis sahih atau hadis dhaif. Tidak ada kaitannya dengan itu. Kan tidak ada kaitannya dengan barakallahu fikum. Kan tidak ada kaitannya dengan syurut as-sihhah yang kita pelajari, ya kan? Tidak ada kaitannya dengan pembahasan apa? Adalatur ruwah. Tidak ada kaitannya dengan ittisalus sanad. Tidak ada kaitannya dengan Dhabtur ruwah, tidak ada kaitannya dengan apa? Adamus syudud wa adamul ilm, illa tidak kaitannya dengan itu. Ini terkaitnya dengan muntahal isnad, akhir penyandaran matan yang diriwayatkan, disandarkan, dinisbatkan ke siapa di tingkatan sanad itu. Seperti yang digambarkan tadi. Nah, faqad yakunu sahihan bal fi a'la darajati, boleh jadi ya, hadis marfu' itu misalkan sahih, bahkan pada puncak derajat tertinggi dari sahih, atau dia pun dhaifan, boleh jadi dhaif, bal fi adna darajat, dan bahkan boleh jadi pada tingkatan dhaif yang paling rendah. Nah, itu jika diperiksa terpenuhi tidaknya syurutu as-sihhah. Adapun istilah marfu', mauquf, maqtu' tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, karena kaitannya dengan muntahal isnad. Barakallahu fiik. Qira. Qawluhu wa ma ay al-hadits alladhi udifa ay nusiba sawa'un nisbuhu as-sahabi aw at-tabi'i, nasabahu, sawa'un nasabahu as-sahabi aw at-tabi'i aw man ba'dahuma, hatta yadkhula fihi qawlul musannifin walau ta'akhkharu. Qawluhu lin-nabi خففت عليه. طيب. قوله وما أي الحديث الذي ما adalah الحديث. نعم الحديث الذي يعني وما أضيف يعني الذي أضيف. نعم. إذن ما هنا ماذا؟ اسم موصول الذي أضيف للنبي. begitu. Baik. Udifa ay nusiba. Udifa maksudnya di sini nusiba, yakni dinisbatkan. Jadi udifa maksudnya nusiba. Sama dengan nusiba artinya dinisbatkan. Nah, sawa'un nasabahu, yani nasabal dzalikal haditha as-sahabiyyu, baik yang menisbahkan hadis itu kepada Nabi adalah seorang sahabi yang menisbahkan kepada Nabi, gitu maksudnya. Awit tabi'iyyu, atau yang menisbahkan hadis itu kepada Nabi adalah seorang tabi'i.
Au man ba'dahuma, atau yang menisbatkan hadis itu kepada Nabi adalah rawi yang tabaqahnya tingkatannya setelah keduanya ini yang lebih rendah. Apakah itu atba' tabi'in dan seterusnya, hatta yadkhula fihi, hingga masuk di dalamnya dalam kategori marfu' qaulul musannifin, ucapan para musannif, walau ta'akharu, meskipun belakangan, jauh. Ya, ketika misalkan Al-Bukhari mengatakan, misalkan Al-Bukhari, musannif bukan Al-Bukhari, musannif ya, Al-Bukhari mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian, tanpa menyebutkan sanad, langsung dia mengatakan Nabi. Jadi musannifin Al-Bukhari yang menisbatkan sabda itu kepada Nabi, ini marfu' bukan? Hah? Marfu', karena dinisbatkan kepada Nabi. Siapapun yang menisbatkan, baik sahabat atau tabi'in, bahkan musannif yang menisbatkan langsung ke Nabi pun marfu'. Tetapi ditinjau dari pembahasan sanad, maka itu namanya apa? Akan kita pelajari nanti, namanya mu'allaq. Mu'allaq, yakni musannif menghapus semua sanadnya. Dia tidak menyebutkan sanadnya, haddatsani Syekh fulani qala haddatsana, seterusnya sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi. Dia langsung singkat. Musannif itu misalnya Bukhari mengatakan qala Nabi, langsung disebutkan kepada Nabi marfu', tetapi dari segi tinjauan sanad ini namanya mu'allaq, yakni dia hapus sanadnya. Ini makna penjelasan ini. Bisa dipahami? Yang penting dilihat apanya, idhofahnya, nisbahnya, untuk menghukumi itu marfu atau bukan. Ma'udhifa, apa saja yang diidhofahkan, nisbahkan, nah, kepada Nabi marfu. Siapapun yang menisbatkan, baik sahabat, tabi dan seterusnya. Mafhum? Baik, lanjut. Qauluhu lin-nabi kuffifatil ya'u lil wazni, fama udhifa ila an-nabi qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan khalqiyatan aw khuluqiyatan tasrihan aw hukman yusamma marfu'an, wala talazuma baina ar-raf'i wal ittisali, faqad yakunu al-marfu'u muttafiqan. Qauluhu lin-nabi, ucapan An-Nadhim mengatakan lin-nabi, yakni dinisbatkan kepada Nabi, khuffifatil ya'u lil wazn, yakni lin-nabi. Antum lihat di matan, wa ma udhifa lin-nabi. Jadi tidak ditasydid ya-nya ya. Ya-nya bukan musyaddadah lin-nabiyyi, tetapi lin-nabi. Lin-nabi. Ditakhfif. Khuffifatil ya lil wazn. Untuk keseimbangan wazan, timbangan bait syair. Kan bait syair itu ada timbangan-timbangannya supaya sebanding selaras indah gitu. Nah, fama udhifa ila nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi, qaulan atau fi'lan, ucapan kah atau perbuatan kah, takriran atau persetujuan atas sesuatu yang terjadi ya di masa beliau alaihi wasallam, atau sifatan, atau yang disebutkan itu berupa sifat. Sifat itu bisa jadi khilqiyatan ya. Khilqiyah maksudnya terkait dengan khalq, yakni terkait dengan fisik gitu lah. Ya, misalkan tentang rambut Nabi alaihi wasallam, warna kulitnya, tinggi, postur tubuhnya dan semisalnya. Au khuluqiyatan, atau sifat yang sifatnya akhlaknya Nabi, perangainya. Tasrihan au hukman, baik itu tasrih, terang-terangan dinisbatkan kepada Nabi, au hukman, atau tidak terang-terangan dinisbatkan kepada Nabi, tetapi secara hukum, ya, secara hukum itu penisbahannya kepada Nabi, seperti penisbahan kepada Nabi secara hukum. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih
luas tentang ini. Yusamma marfu'an, ini disebut marfu'. Tamam? Nah. Qra' wala talazuma. Wala talazuma baina ar-raf'i wal ittisali, faqad yakunu al-marfu' muttasilan waqad la yakunu. Nah, tidak ada talazum, yakni tidak ada konsekuensi antara rafi' dan al-ittisal, yakni tidak berkonsekuensi. Ketika marfu' berarti muttasil. Ketika hadits itu marfu' maka berarti bersambung sanadnya. Ketika muttasil sanadnya bersambung berarti marfu'. Tidak ada konsekuensi satu dengan yang lainnya antara dua ini. Ini makna la talazum baina ar-raf' wal ittisal. Jadi bukan berarti ketika marfu' berarti muttasil, bukan berarti ketika muttasil berarti marfu'. Begitu. Faqad yakunul marfu' muttasilan wa qad la yakun. Boleh jadi yang marfu' muttasil, ya, sanadnya bersambung, boleh jadi tidak. Nah, karena apa tadi sudah kita bahas bahwa istilah marfu' itu pembahasannya terkait dengan matan, penisbatan matan ke siapa, ya, akhir, ya, akhir sanad, yaitu penisbatan matan ke siapa. Nah, jadi marfu', istilah marfu' dan semisal itu pembahasan matan, penisbatannya ke siapa. Sedangkan ittisal itu pembahasan bersambung tidaknya sanad, jadi pembahasannya berbeda. Qauluhu al-marfu', Qawluhu al-marfu' ay yusamma marfu'an ala ma sabaqa bayanuhu. Wal marfu' ismu maf'ulin min rufi'a wa huwa diddu wada'a wa summiya bihi lirtifa'i nisbatihi bi idafatihi ila al-maqam ar-rafi'i lin-nabi sallallahu wa huwa diddu wudi'a. Nah. Wa summiya bihi lirtifa'i nisbatihi بإضافته إلى المقام الرفيع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الخطيب البغدادي مبينا حد المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله. وعرفه الحافظ ابن صلاح بقوله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم اعترض على الكلام الخطيب بأنه خصه بالصحابي فيخرج بذلك مرسل التابعي فمن بعده. وأجاب الحافظ ابن حجر عن الاعتراض بأن الحافظ الخطيب يجوز أنه إنما ذكر الصحابية على سبيل المثال أو الغالب دون التقييد والحصر. طيب. المرفوع yakni ayat itu dinamakan marfu', ya, atas apa yang telah lewat penjelasannya. Baik. Karena terangkat penisbatan matan itu kepada Nabi. Wal marfu' ismu maf'ulin min rufi'ah. Al marfu' adalah isim maf'ul dari rufi'ah, diangkat. Wa huwa diddu wudi'a. Ya, antonim lawan kata wudi'a yang direndahkan, diletakkan. Wa summiya bihi dinamakan marfu' lirtifa'i nisbati, karena tingginya penisbatannya, diangkat, ya, ditinggikan penisbatannya, biidafatihi ilal maqamir rafi'i lin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena penisbatannya kepada maqam yang tinggi, yaitu Nabi SAW, sehingga disebut marfu'. Nah, kemudian di sini saya menukil had al-marfu', definisi al-marfu' yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi dari kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, ma akhbara fihi as-sahabiyyu an qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw fi'li. Al-marfu' adalah apa yang diinformasikan, yang dikabarkan, yang diberitakan, ya, oleh seorang sahabat, ya, berupa sabda Rasul alaihi wasallam atau perbuatannya.
Perhatikan Al-Khatib Al-Baghdadi di sini pada definisinya membatasi bahwa yang menisbatkan kepada Nabi siapa? As-Sahabi. Nah, baik. Nanti kita akan dengar kritikan terhadapnya. Nah, awarrahu al-Hafidz Ibnu Shalah biqauli, dan Al-Hafidz Ibnu Shalah dalam kitabnya Ma'rifat Anwa' Ilm al-Hadits mendefinisikannya dengan ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan. Hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ini lebih umum kan? Ma'udhifa ila Nabi, ya. Dimajhulkan siapa yang menisbatkan. Yang jelas dinisbatkan kepada Nabi maka itu marfu. Nah, siapa yang menisbatkan? Ini lebih umum, bisa sahabat, tabi'i dan seterusnya. Nah, thumma atarada ala kamil Khatib, kemudian Ibnu Shalah mengkritisi ya keterangan Khatib di annahu khassahu bis sahabi. Nah, bahwasanya Al-Khatib mengkhususkan al-marfu' itu yang menisbatkan kepada Nabi adalah sahabat. Fayakhruj bidzalika mursalut tabi'i faman ba'da, maka keluar dari definisi Al-Khatib Al-Baghdadi mursalut tabi'i, yakni apabila tabi'i menisbatkan kepada Nabi alaihi wasallam. Faman ba'dahu, dan mursal setelahnya, yaitu apabila tabi'ut tabi'in yang menisbatkan kepada Nabi. Ya. Ini keluar darinya, padahal meskipun tabi'i yang menisbatkan kepada Nabi tanpa penyebutan sahabat, itu tetap marfu', tetapi dari segi pembahasan sanad itu mursal. Namun kan pembahasan matan, penisbatan matan ke siapa kepada Nabi itu pembahasan matan, tidak kaitannya dengan ittisarus sanad. Jadi memang dikritisi seperti itu. Ya, definisi Al-Khatib. Wa ajab Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjawab kritikan itu, ya, anil i'tirad, ya, bi anna Al-Hafidz Al-Khatib, bahwasanya Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi bukannya tidak tahu masalah itu, bukan, tetapi yajuzu, ya, annahu innama dzakara as-sahabiyya ala sabilil mithal. Boleh jadi Al-Khatib hanyalah sesungguhnya beliau menyebutkan sahabat saja ala sabilil mithal, sebagai contoh saja. Sebagai contoh bahwa misalkan seorang sahabat menisbatkan kepada Rasul, itu marfu', bukan pembatasan, tapi contoh. Awil ghalibi, atau boleh jadi Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan sesuatu yang ghalib, yang banyak ditemukan pada riwayat, bahwa kebanyakan marfu itu yang menisbatkan kepada Nabi adalah sahabat, itu yang banyak ditemukan. Duna takyid wal hasri, tanpa maksud mentakyid, membatasi, ya, tanpa maksud membatasi bahwa hanya dikatakan marfu apabila yang menisbatkan kepada Rasul sahabi. Bukan maksudnya membatasi demikian Al-Khatib. Jadi kritikan Ibnu Shalah maksudnya bukan pada tempatnya dengan pembelaan Ibnu Hajar ini. Bisa dipahami? Artinya Al-Khatib Al-Baghdadi termasuk yang mengetahui ini, dan ya termasuk yang meyakini bahwa siapapun yang disebutkan kepada Rasul, baik itu sahabi, tabi'i dan yang lainnya, maka itu adalah marfu'. Tapi beliau bermaksud memberi contoh atau menyebutkan yang ghalib, yang banyak ditemukan. Pada marfu adalah sahabi yang meriwayatkan kepada Nabi, menisbatkan kepada Nabi. Bisa dipahami? Nah, kemudian wal marfu' ala qismain. Pembagian ini kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Ya, taksim ini sebenarnya apa yang telah lewat isyaratnya, yaitu makan al-rafu sharihan, yang kedua makan al-rafu hukman. Nah, yaitu penisbatan kepada Nabi SAW secara terang-terangan, itu sharih. Dan yang kedua yang penisbatannya kepada Nabi tidak terang-terangan secara jelas, tetapi secara hukum, ya, seperti itu. Nanti ya,
kita baca insyaallah pada pertemuan berikutnya bi aunillahi ta'ala. Barakallahu fiik. Fadhil jazakumullah khairan.